Ayo adik-adik, mari kita bersatu dalam doa yuk. Bapa, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan kesehatan yang Kau berikan pada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong urapi Cici Koko yang akan menyampaikannya Tuhan, dan kiranya isi hati-Mu sampai pada setiap anak Madiat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici Selin. Seperti biasa ya, karena ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Sebelumnya Cici mau terima kasih buat Erlen yang tadi udah nyanyi. Thank you banget untuk pelayanan kamu hari ini, kamu keren. Sekarang yuk semua bangkit berdiri yang di rumah, kita mau sama-sama nyanyi lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Cici mau kalian siapin hati kalian untuk sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan apa yang disampaikan, agar kami bisa mengerti dan terberkati dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, pastinya sekarang udah pada siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Cici mau ingetin, jangan lupa untuk siapin Alkitab dan buku tulis, karena nanti akan ada beberapa poin yang harus kalian catat. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sebelum Cici cerita ini, firman Tuhan hari ini tentang apa, Cici mau nanya sama kalian. Selama ini, adik-adik di rumah, pernah nggak sih ngerasa kalau kalian itu ditindas? Atau ngerasa tertindas gitu sama orang lain? Atau bukan ditindas, kalian ngerasa kalian itu diremehkan? Pernah nggak sih? Yang ngerasa tertindas atau diremehkan itu sama orang lain, misalnya sama teman kalian, atau sama guru kalian, atau mungkin di rumah juga kalian pernah ngerasa tertindas sama adik atau kakak kalian. Nah, Cici mau kasih tahu nih, kalau misalnya kalian lagi ngerasain kalau kalian itu tertindas atau diremehkan sama orang lain, Cici mau kalian jangan berkecil hati. Kalian jangan merasa kalian itu aduh aku emang gak bisa apa-apa gitu. Jangan. Cici mau kalian harus tetap punya kepercayaan diri. Kalian harus tetap semangat. Kalian harus tunjukin kalau kalian gak pantas untuk ditindas. Nah, firman Tuhan yang akan Cici ceritain hari ini adalah cerita dari Gideon. Ada yang udah pernah dengar ceritanya? Atau udah pernah dengar tapi lupa? Nggak apa-apa, sekarang Cici akan ceritain secara singkat nih. Cerita Gideon ini ada di Hakim-Hakim 6 sampai 7 ya.
Kalian catat dan kalian bisa baca selengkapnya nanti. Sekarang Cici akan ceritain secara singkat aja. Jadi Gideon ini hidup di masa saat bangsa Israel menyembah berhala gitu. Jadi di masa-masa itu tuh bangsa Israel udah nggak menyembah Allah mereka sendiri. Mereka malah menyembah Allah lain. Mereka menyembah berhala. Nah, karena mereka menyembah berhala, akhirnya terjadi kekacauan nih di bangsa Israel. Mereka mulai banyak melakukan kejahatan, terus mereka hidupnya juga udah nggak nyaman, udah nggak enak lagi. Dan di saat itu, mereka juga tertindas sama orang-orang dari bangsa Midian. Mereka jadi mengalami kelaparan, terus mereka juga kesulitan gitu untuk beraktivitas. Mereka tuh bener-bener tertindas gitu sama bangsa Midian. Nah, akhirnya orang-orang Israel itu mulai berseru sama Tuhan. Mereka meminta pertolongan sama Tuhan. Mereka pengen untuk lepas dari bangsa Midian gitu. Nah, Tuhan mendengarkan seruan dari orang-orang Israel. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk berbicara sama Gideon. Jadi si malaikat itu menyampaikan kalau Tuhan ini pengen pakai Gideon untuk memimpin orang-orang Israel melawan bangsa Midian. Jadi si malaikat itu bilang kalau Gideon, kamu akan dipakai Tuhan untuk melawan bangsa Midian. Tapi saat Gideon mendengar hal itu, Gideon nggak percaya. Dia ngerasa, kenapa harus aku gitu kan. Dia bingung karena dia ngerasa dia bukan siapa-siapa gitu. Dan Gideon ngerasa dia itu adalah orang yang paling muda dan sukunya ini, suku Manasye, adalah suku yang paling kecil lah di antara orang-orang Israel yang lainnya gitu. Jadi dia ngerasa aku kan bukan siapa-siapa gitu, dan bukan seseorang yang berasal dari kalangan yang lebih tua atau misalnya kalangan yang tertinggi gitu. Bukan, dia itu yang paling muda, terus kalangannya juga dari kalangan yang kecil banget, dan ya dia ngerasa enggak lah, saya bukan siapa-siapa gitu. Nah, tapi akhirnya Tuhan memberikan mujizat sama Gideon. Akhirnya Tuhan sendiri yang menunjukkan kalau Tuhan emang sungguh-sungguh mau pakai Gideon sebagai orang yang akan memimpin bangsa Israel. Nah, akhirnya Gideon mulai punya kepercayaan dirinya, dan dia yakin kalau Tuhan akan menyertai Gideon saat memimpin bangsa Israel. Gideon mulai mengumpulkan orang-orang Israel yang berani dan mau maju untuk melawan bangsa Midian. Nah, akhirnya Gideon menyusun rencana apa yang harus dilakukan untuk melawan bangsa Midian ini. Terus mereka menyiapkan semuanya. Terus akhirnya mereka mulai melawan orang Midian itu pada malam hari. Nah, sesuai janjinya Tuhan juga, Tuhan menyertai setiap langkah mereka, Tuhan melindungi mereka, dan akhirnya mereka berhasil nih mengusir orang-orang Midian keluar, pergi dari wilayah mereka. Akhirnya mereka menang dari bangsa Midian gitu ya. Jadi itu cerita singkatnya nih. Nah, dari ceritanya Gideon, Cici mau menyampaikan beberapa poin. Nah, yang poin pertama itu ada di ayat 1 sampai 2. Di situ kan dibilang kalau Gideon itu lagi hidup di masa bangsa Israel sedang menyembah berhala. Dan yang bangsa Israel alamin akhirnya adalah kekacauan gitu ya. Nah, mungkin sama ya seperti kita saat ini yang lagi mengalami kekacauan gitu dalam hidup kita, atau mungkin lagi ngerasa tertindas gitu sama orang lain, lagi ngerasa aduh kayaknya kok gini banget ya, orang-orang pada ngeledekin atau misalnya orang-orang pada nganggap remeh gitu ya. Mungkin kita juga lagi ada di situasi yang sama gitu, ada di situasi yang seperti itu, lagi kesulitan. Tapi sebelumnya kita akan lanjut ke poin yang kedua nih. Di poin yang kedua itu ada di ayat 7-8. Jadi kan saat bangsa Israel ini tertindas,
Akhirnya bangsa Israel berseru kan sama Tuhan, dan saat mereka berseru meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan mendengar seruan mereka gitu. Nah, sama halnya dengan situasi kita saat ini, misalnya kita lagi kesulitan terus kita berdoa sama Tuhan, itu Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti tahu apa yang sedang kita alamin, apa yang lagi kita rasain gitu. Tuhan tahu karena Tuhan mendengar dan selalu memperhatikan anak-anaknya gitu. Nah, poin yang ketiga itu ada di ayat 12a ya. Jadi di sini Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kepada Gideon kalau Tuhan mau pakai Gideon gitu kan. Terus kan di situ Gideon bilang kalau dia itu bukan siapa-siapa gitu, tapi Tuhan tetap yakin dan Tuhan tahu kalau Gideon adalah orang yang tepat untuk dipakai Tuhan melawan bangsa Midian. Nah, selanjutnya di poin yang keempat itu ada di ayat 15a. Nah, si Gideon ini kan di situ menolak ya, saat dibilang Tuhan akan pakai Gideon gitu. Dia menolak tuh karena dia ngerasa, aku bukan siapa-siapa Tuhan. Aku adalah orang yang paling muda di antara orang-orang Israel lainnya gitu, dan suku aku tuh suku yang paling kecil gitu. Aku bukan berasal dari kalangan yang hebat gitu. Dia ngerasa dia nggak bisa apa-apa gitu. Tapi Tuhan meyakinkan Gideon kalau Gideon mampu dan Tuhan akan menyertai Gideon dalam setiap langkahnya Gideon gitu. Jadi Tuhan meyakinkan Gideon untuk yakin aja gitu kalau Gideon itu pasti bisa melawan bangsa Midian. Nah, dan akhirnya kan bener kan, saat Gideon yakin, oh iya oke, saya bisa nih jadi orang yang dipakai sama Tuhan. Dan Tuhan juga kan menunjukkan kan penyertaannya sama Gideon. Akhirnya Gideon berhasil memimpin bangsa Israel dan menang melawan bangsa Midian gitu ya. Nah, sama halnya mungkin dengan kita yang lagi ngerasa tertindas itu tadi ya, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita gitu, kesulitan kita Tuhan dengar. Nah, Tuhan pastinya akan selalu memberikan kita kekuatan, dan Tuhan tahu kalau kita itu mampu melakukan segalanya gitu. Tuhan nggak memandang kita itu masih kecil, atau mungkin kita masih terlalu muda, kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita dianggap remeh. Tuhan itu nggak seperti itu. Tuhan nggak pernah memandang kecil setiap anak-anaknya gitu. Tuhan selalu melihat kapasitas anak-anaknya itu lebih dari yang kita pikirin gitu. Justru Tuhan tuh tahu kalau kita tuh pasti mampu gitu. Jadi di sini kita bisa dapetin ya poinnya kalau kita tuh sebagai anak-anak muda, sebagai anak yang mungkin masih dibilangnya anak kecil gitu, kita jangan ngerasa minder. Kita jangan ngerasa, ih aku anak kecil Ci, aku pasti ntar kalau mau kayak gini, ntar pasti diremehin aku, atau aku mau nunjukin kemampuan aku tapi aku udah disuruh stop duluan gitu. Nah, kalian jangan minder. Saat kalian mengalami itu, kalian yakin aja kalau oke, nggak apa-apa saat ini misalnya kalian nggak bisa menunjukkan kemampuan kalian, tapi kalian secara pelan-pelan kalian tunjukin kalau kalian itu mampu sebetulnya gitu. Jangan ngerasa aduh nggak bisa berbuat apa-apa, ya udahlah aku mau diem aja sih, ngapain aku pusing-pusing harus gini gitu, ya udah aku mendingan diem aja gitu. Jangan, karena Tuhan sendiri percaya sama kapasitas diri kita gitu. Kalau Tuhan aja bisa tahu kapasitas kita, harusnya kita bisa lebih yakin untuk menunjukkan kemampuan kita gitu. Jadi jangan jadi patah semangat, justru harus lebih semangat gitu untuk menunjukkan istilahnya jati diri kita gitu. Walaupun mungkin kita masih kecil, dianggap remeh, jangan minder gitu. Tetap semangat, tunjukin kalau jati diri kita yang sebenarnya tuh luar biasa gitu. Justru kita tuh punya kemampuan yang orang-orang pikir kita nggak mampu gitu. Jadi kita harus tunjukin gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya kalian udah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kalian, kalian jangan pernah sia-siain. Kalian justru harus semangat dan benar-benar tunjukin kalau kalian itu benar-benar mampu untuk melakukan banyak hal gitu. Misalnya kalian diminta untuk pelayanan nih, untuk nyanyi atau mungkin ikutan challenge, itu kalian jangan jadinya ngerasa aduh takut Ci, kayaknya nanti aku kalau bikin video nyanyi aku jelek deh, atau ntar kalau aku bikin kayaknya aku nggak, nanti dilihatnya nggak bagus deh gitu. Jangan, justru kalian harus tunjukin kalau kalian itu punya kemampuan untuk melakukan hal-hal itu gitu. Jadi Ci saranin yuk adik-adik yang sekarang nih misalnya di rumah aja gitu ya, kalian bosen ya kalian kan bisa nih ikutan challenge apapun gitu ya yang Live Kids adain gitu, entah itu nyanyi atau mungkin main kuis gitu ya. Itu kalian ikutin biar Cici sama Kokonya juga bisa lihat kemampuan adik-adik kalian, bisa tunjukin kalau kalian juga luar biasa gitu. Oke? Nah, jadi Cici harap dari firman Tuhan hari ini kalian bisa belajar kalau yang muda yang luar biasa. Oke? Jadi tetap semangat terus, walaupun dalam kondisi seperti ini kalian harus tunjukin nih kalau kalian tuh masih mampu untuk melakukan apapun gitu ya. Tapi tetap harus yang positif ya, hal-hal yang positif yang harus dilakuin. Sekarang waktunya ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yuk, kita mau berdoa untuk firman hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang firman Tuhan barusan. Biar kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau ajar kami untuk bisa lebih percaya kepadamu ya Tuhan. Lebih yakin kalau kami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Kami tahu bahwa penyertaan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya ya Tuhan. Biar kiranya Engkau juga memberkati setiap yang kami lakukan dari sekolah, walaupun kami masih belajar online, tapi kami juga mau untuk menunjukkan kemampuan kami Tuhan, kalau kami bisa Tuhan menjalankan semua ini Tuhan, dan tetap berprestasi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, sepanjang bulan September, gereja kita akan mengadakan bulan misi nih. Di setiap minggu akan ada tayangan-tayangan seputar kegiatan pelayanan misi yang bisa kita saksikan bersama. Wah, luar biasa ya, gereja kita melalui Yayasan HBLM sudah bisa menjadi berkat bagi banyak tempat. Pelayanan ini bukan hanya sekedar dilakukan dengan menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga dengan membangun kehidupan orang-orang yang dilayani agar dapat mengalami kehidupan di bumi seperti di surga. Nah, hari ini aku mau highlight ya salah satu program yang dijalankan oleh Yayasan HBLM, yaitu Rumah Singgah. Pelayanan rumah singgah untuk pembinaan anak-anak jalanan. Melalui Seed of Faith yang sudah terkumpul, puji Tuhan berkat bantuan pemerintah setempat, Bapak Neri Payage dapat membeli sebidang tanah untuk membangun sebuah rumah singgah sederhana bagi anak-anak jalanan tersebut. Shalom, puji Tuhan. Salam dari kami Rumah Singgah Generasi Anak Panah dari Wamena, Tanah Papua. Saya Pendeta Neri Payage. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Tuhan Yesus karena telah hadir rumah singgah kami yang baru yang ada di sini di Wamena. Sementara kami ada duduk di depan rumah singgah yang
Bapak Ibu dari HBLM bangun untuk kami membina generasi Papua yang ada di depan Bapak Ibu hari ini. Menurut pandangan kami bahwa rumah singgah itu penting untuk menolong anak-anak terabaikan, tersisi, dan juga mereka kehilangan kasih sayang. Sehingga kami berdiri dan bersama-sama untuk menolong mereka yang saat ini mereka membutuhkan masa depan. Dan kami pikir gereja adalah salah satunya yang harus berdiri untuk menolong anak-anak Tuhan yang sedang menangis di jalanan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk HBLM karena Bapak dan Mama yang telah memberkati kami rumah berobat 2 tahun yang lalu, dan tahun 2020 ini Bapak Ibu telah membangun rumah singgah yang sementara kami duduk di depan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 5b. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mari kita dukung sama-sama untuk mengambil bagian dari pekerjaan misi agar nama Tuhan semakin diperluas, sehingga banyak orang-orang yang bisa mengenal Yesus. Nah adik-adik sudah lihat dong salah satu program misi yang ada di gereja kita. Nah mulai bulan September kan bulan misi di gereja kita, dan salah satunya tadi udah dijelaskan oleh teman kalian. Nanti di minggu-minggu ke depan juga ada penjelasan tentang program misi lainnya yang ada di gereja kita. Kita mau dukung ya program misi ini, apalagi kalian nih Kasmadia udah paling gede nih di Live Kid. Kalian harus lebih semangat mengikuti dan ikut serta dalam misi di gereja kita ya. Nah, Cici ada gamesnya tentang bulan misi nih. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk misi. Tugas kalian jadi games nih, membuat amplop persembahan misi yang paling kreatif, yang paling bagus. Kalian buat dan kalian upload nanti. Kalian bisa upload ke medsosnya Livefit atau kirim ke gurunya masing-masing. Cici kasih 1 minggu untuk menghias amplop yang kalian buat. Nanti juaranya, pemenangnya 1 orang akan diumumkan tanggal 27 September di ibadah khusus puncak misi ya. Jadi kalian ikut serta nih. Amplopnya buat apa? Cuma dibikin aja? Tentu enggak dong. Kalian sisihkan nih uang jajan kalian di amplop itu. Tiap hari boleh, seminggu sekali boleh, nanti di akhir bulan juga boleh. Pokoknya kalian kumpulkan persembahan misi kalian. Nanti di akhir bulan, di puncak bulan misi, kalian bisa minta tolong mama papa untuk mentransfernya ke gereja. Ditulis persembahan misi, nama kalian, dan juga kelas di Live Kid-nya apa gitu ya. Jadi selama sebulan ini kalian kumpulkan, dan sebelumnya kalian buat dulu amplop. Dan ada pemenangnya untuk amplop yang paling kreatif. Kalian ikutan ya untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja kita, untuk misi, untuk memberkati gereja-gereja di luar sana, untuk memberkati orang-orang di luar sana, di luar gereja kita yang belum mengenal Tuhan, juga yang mungkin kesusahan gitu ya. Kita mau bantu mereka ya adik-adik. Dan pengumuman selanjutnya untuk hari Kamis ingat jam 10 ada apa? The Living Word Kids, firman Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Kalian dengarkan, pasti memberkati kalian. Jangan lupa di YouTube channelnya Live Kid, dan juga bisa diakses di Facebook dan IG-nya Live Kid setelah jam 10 pastinya. Nonton dulu di YouTube-nya ya adik-adik ya. Kita mau tutup dengan doa. Doa buat apa? Doa buat Oikos dong. Kalian Kasmadia tahu dong Oikos apa? Oikos adalah orang-orang yang dekat di hati kita, tapi belum mengenal Tuhan. Tapi kita rindu mereka mengenal Tuhan. Kita mau doakan mereka dengan doa 5 jari. Udah tahu belum? Cici kasih tahu deh, takutnya dia nggak tahu. Doa 5 jari itu apa sih, Ci? Jempol untuk orang yang kita kasihi, orang yang mau kita doakan, mereka itu berharga di mata Tuhan. Jempol. Telunjuk, kita mau tunjuk roh-roh atau kekuatan-kekuatan yang mengikat mereka, yang membuat mereka nggak percaya Tuhan. Yang jari tengah ini yang paling tinggi adalah Roh Kudus yang menyentuh hati Oikos kita. Jari manis, orang yang mau kita doakan,
oikos kita untuk dapat mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dengan luar biasa. Terus jari kelingking ini menandakan kita adik-adik yang kecil ini, kita mau walaupun kita kecil, kita gak berdaya mungkin, tapi kita mau jadi alat Tuhan untuk dapat membawa teman kita, oikos kita percaya kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Sebentar teman kalian akan memimpin kita dalam doa 5 jari. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi mereka untuk menerima Yesus. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga mereka bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat yang luar biasa. Haleluya, amin. Nah, untuk doa 5 jari ini, adik-adik praktekkan terus ya di rumah, doakan terus oikos kalian. Pikirin dari sekarang, siapa yang mau saya doain, sebut namanya dalam doa kalian. Doa 5 jari, gampang kan ya? Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan. Dan nantikan program misi apa lagi di minggu depan yang akan kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati.